Siapa sangka, di balik rumah kecil itu, tersimpan rahasia kelam tentang seorang istri yang memperlakukan suaminya bak pembantu. Suaranya lantang, tangannya ringan, dan mulutnya tak pernah berhenti mencaci. Tapi semua berubah ketika suatu pagi, tangan kirinya mulai menghitam pelan tapi pasti, membusuk selagi ia masih hidup. Apakah ini sekadar penyakit atau pertanda azab yang turun dari langit? Selamat datang di channel Jejak Rasa. Channel yang akan membawakan cerita di mana setiap perbuatan yang kita perbuat sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasannya. Cerita-cerita nyata yang penuh hikmah tentang dosa, azab, dan penyesalan. Bersiaplah, karena kisah hari ini akan mengguncang hati dan menyadarkan jiwa dengan cerita yang berjudul Azab Istri Durhaka. Tangannya membusuk ketika masih hidup. Namun, sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena setiap cerita punya pelajaran yang tak ternilai. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Sukamulyo, tersembunyi di balik sawah yang hijau membentang dan deretan pohon bambu yang selalu berdesir tertiup angin, hiduplah sepasang suami istri bernama Darto dan Sari. Desa itu tenang dan damai. Namun rumah di ujung jalan berbatu itu menyimpan kisah yang jauh dari ketenangan. Pak Darto adalah lelaki sederhana, seorang petani tulus yang tak pernah lelah mencangkul tanah sejak matahari belum naik sampai senja mulai jatuh. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi hatinya seluas langit. Ia dikenal baik oleh warga, jarang bicara, namun selalu siap menolong siapa saja. Tapi semua kebaikannya itu seakan tak berarti bagi istrinya sendiri, Sari. Sari, wanita cantik berdarah kota yang dinikahi Darto 10 tahun lalu, ternyata membawa watak yang jauh dari harapan. Kecantikannya menjadi topeng dari sifat aslinya kasar, egois, dan penuh amarah. Ia menikah dengan Darto bukan karena cinta, melainkan karena terpaksa oleh keadaan. Dulu ia ditinggal pria yang ia cintai, dan orang tuanya memaksa menikah dengan lelaki desa yang bersahaja itu. Sejak awal, Sari tak pernah benar-benar menerima Darto dalam hidupnya. Pagi hari di rumah mereka bukanlah pagi yang penuh senyuman dan sarapan hangat. Yang terdengar justru bentakan dan gerutuan Sari. Lauk cuma tempe lagi. Masa kamu kerja dari pagi sampai sore cuma bisa kasih makan beginian? Hardinya sambil melemparkan piring ke lantai. Sementara Darto hanya bisa menunduk, tak membela diri sedikit pun. Di dapur, Darto sering memasak sendiri, meski Sari ada di rumah. Ia jarang menginjakkan kaki ke dapur, apalagi untuk memasak. Ia lebih suka menonton televisi, berbelanja online, dan duduk-duduk sambil mengeluh tentang hidupnya. Kalau saja aku menikah sama orang kota, mungkin aku sudah tinggal di rumah 2 lantai sekarang, gumamnya dengan nada kesal. Seolah hidup bersama Darto adalah kutukan yang tak pernah habis. Warga desa sudah lama memperhatikan hal itu. Mereka sering melihat Pak Darto pulang membawa hasil panen sambil memanggul beras atau singkong, lalu disambut dengan teriakan dari dalam rumah. Bahkan anak-anak kecil di desa kadang berkata polos, "Pak Darto sabar banget ya." Dimarahi Bu Sari tiap hari, tapi Darto tak pernah membalas. Ia hanya menjawab, "Namanya juga rumah tangga. Kadang kita diuji dari orang terdekat." Yang paling menyakitkan bukanlah bentakan Sari, melainkan penghinaan yang dilontarkan di depan umum. Pernah suatu hari, saat arisan desa, Sari tertawa keras dan berkata kepada para istri lainnya, "Laki gue mah cuma petani, kerja dari pagi sampai sore, tapi hasilnya cuma cukup buat makan. Boro-boro beliin emas." Suaminya yang ada di kejauhan pura-pura tak dengar, tapi matanya jelas memerah. Ia tak pernah merasa cukup baik bagi istrinya, meski ia telah memberikan seluruh hidupnya. Namun Darto tetap bertahan. Ia percaya bahwa sabar adalah kunci semua ujian. Ia yakin, kelak istrinya akan sadar, meski tak sedikit orang menyarankan untuk berpisah. Darto hanya tersenyum dan menjawab, "Aku menikah bukan untuk bahagia sendiri, tapi untuk belajar ikhlas bersama." Di balik setiap senyumnya, tersimpan luka yang tak terlihat, dan di balik setiap bentakan Sari, ada amarah yang entah ditujukan kepada siapa. Yang pasti, badai dalam rumah itu tak pernah reda.
Hingga pada akhirnya, badai itu mulai menunjukkan dampak nyata bukan hanya pada hati, tapi pada tubuh. Sesuatu yang akan mengubah segalanya, perlahan tapi pasti. Malam itu, gerimis turun membasahi atap rumah Pak Darto. Suasana yang biasanya terasa sejuk, justru terasa menyesalkan bagi Darto. Ia pulang dengan tubuh yang lelah. Bajunya basah oleh keringat dan hujan. Kakinya penuh lumpur karena harus menambal pematang sawah yang jebol. Tapi yang lebih berat dari lelah fisiknya adalah beban hatinya, yang tak tahu akan disambut seperti apa oleh istrinya malam ini. Saat membuka pintu rumah dengan hati-hati, berharap tak membangunkan Sari, suara bentakan langsung menyambutnya dari ruang tengah. "Baru pulang? Kamu dari mana aja? Jam segini baru nongol. Jangan-jangan kamu main sama janda kampung sebelah?" Pak Darto berdiri kaku. Tak pernah sekalipun ia berpikir untuk mengkhianati istrinya. Meski sikap Sari selalu menyakiti, ia menunduk, menggigil bukan karena dingin, melainkan karena sedih. "Maaf Sari, pematang sawah ambruk. Kalau tidak dibenerin sekarang, besok panen bisa gagal." Namun penjelasan itu tak pernah cukup bagi Sari. Ia melangkah cepat ke dapur, mengambil gelas, dan melemparkannya ke arah suaminya, untung hanya mengenai tembok. "Bohong, semua laki-laki sama aja. Aku gak mau dengar alasan," serunya sambil memelototinya. Pak Darto hanya diam, menatap pecahan kaca di lantai. Ia tahu, melawan hanya akan memperkeruh suasana. Dalam diamnya, ia berdoa dalam hati memohon kekuatan agar tetap bisa menghadapi semua ini. Padahal, yang tidak diketahui Sari, sore tadi Darto mampir ke toko perhiasan di pasar kota. Ia menyerahkan tabungan kecilnya, uang yang ia kumpulkan selama hampir setahun penuh. "Saya mau cicil cincin ini, Pak, buat istri saya," ucapnya malu-malu kepada penjaga toko. Ia ingin memberi kejutan kecil untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11 minggu depan. Berharap cinta Sari padanya bisa tumbuh, meski hanya sedikit. Namun semua niat baik itu hancur dalam satu malam. Tak hanya amarah yang diterima Darto, tapi juga tuduhan, kecurigaan, dan hinaan. "Kalau nggak bisa kasih aku hidup yang layak, mending kita cerai aja," bentak Sari dengan napas memburu. Kalimat itu bagai panah beracun di dada Darto. Ia menatap wajah istrinya yang dulu ia pandang dengan harapan, kini berubah menjadi cermin dari luka batin yang dalam. Tapi alih-alih marah, Darto hanya menjawab lirih, "Kalau kamu bahagia dengan berpisah, aku nggak akan menahan." Tiba-tiba suasana menjadi hening. Sari memalingkan muka. Mungkin sedikit terkejut karena Darto tak seperti biasanya. Tapi ego di hatinya terlalu tebal untuk menyesal atau meminta maaf. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sari merasakan gatal aneh di telapak tangan kirinya. Awalnya ia kira hanya digigit nyamuk. Tapi gatal itu tak kunjung hilang, bahkan mulai terasa panas seperti terbakar dari dalam. "Mas, ambilin salep, tanganku gatal banget," katanya ketus, sambil menggaruk tangan dengan kasar. Darto segera mengambilkan salep yang biasa mereka gunakan, mengoleskan dengan hati-hati. Tapi saat itu juga, ia melihat kulit tangan istrinya tampak memerah dan bengkak, seolah sedang meradang. "Ini beda Sari, mending kamu periksa ke klinik," saran Darto dengan lembut. Namun seperti biasa, Sari menolak. "Ah, paling juga alergi, jangan sok cerewet deh. Udah, sini uang belanja, kamu jangan lupa beli makeup aku juga di kota." Darto menatap tangan Sari yang perlahan mulai menghitam di sisi kukunya. Ada firasat yang aneh menyelimuti hatinya. Tapi ia memilih diam, menyimpan cemasnya sendiri. Ia belum tahu bahwa itu adalah awal dari azab yang perlahan-lahan akan merenggut semuanya. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan tersendiri bagi Sari. Gatal di tangan kirinya berubah menjadi luka yang menjijikan. Awalnya hanya tampak seperti ruam kemerahan di sekitar pergelangan, tapi dengan cepat berubah menjadi kulit yang melepuh, mengelupas, dan menampakkan daging berwarna kehijauan. Ketika disentuh, daging itu terasa lembek, seolah-olah tidak lagi menyatu dengan tubuh. Sari mulai kehilangan tidur karena rasa nyeri dan panas yang menjalar hingga ke lengan. Meski begitu, ia tetap keras kepala. Darto, yang setiap hari menyaksikan luka itu berkembang dengan kecepatan mengerikan, tak henti menyarankan untuk pergi ke dokter.
Namun setiap kali ia membuka mulut, Sari selalu memotong dengan suara tajam. Sudah kubilang, ini cuma alergi biasa. Aku pernah kayak gini dulu, sembuh sendiri, katanya, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa takut. Rasa takut itu makin nyata ketika setiap malam Sari menghabiskan waktu lebih lama di kamar mandi, menggosok-gosok tangannya dengan sabun dan air hangat. Suatu malam, Darto yang tengah terlelap dikejutkan oleh suara isakan pelan. Ia mengintip dari celah pintu kamar mandi dan melihat Sari terduduk di lantai, menangis sambil menatap tangannya yang kini sudah mulai menghitam di bagian jari-jarinya. Cairan kuning kental mengalir dari salah kuku, dan kulit di punggung tangannya mulai membentuk gelembung-gelembung kecil berisi nanah. Sari, kamu nggak bisa terus begini. Ayo kita ke dokter, bujuk Darto pelan. Berdiri di ambang pintu dengan mata penuh kekhawatiran. Tapi Sari langsung berbalik dengan tatapan tajam. Kamu tuh enak ngomong. Uang dari mana? Mau bayar pakai apa? Cuma petani kecil. Sok-sokan nyuruh ke dokter segala. Darto menunduk. Ia tahu tak akan menang jika beradu mulut. Tapi rasa bersalah menyelimutinya. Uang tabungan yang ia simpan untuk cincin ulang tahun, kini ia pertimbangkan untuk digunakan membawa Sari berobat. Namun ia tahu, harga perawatan medis tak murah, apalagi. Sari menolak terus, seolah menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Sementara itu, bau aneh mulai menyeruak dari rumah mereka. Awalnya sama, tapi lama-lama terasa seperti bau bangkai tikus. Tetangga sebelah mulai resah. Bu Ina, yang rumahnya hanya berjarak satu dinding bambu, mencium bau itu hampir setiap sore. Kayaknya dari rumah Bu Sari. Deh, bau banget, kayak ada sesuatu yang mati, bisiknya pada Bu Wati saat bertemu di warung. Tak hanya itu, orang-orang juga mulai membicarakan perubahan fisik Sari. Kok tangannya dibalut terus ya? Waktu lewat tadi, aku lihat ada cairan netes dari kainnya, ucap seorang ibu dengan nada ngeri. Desas-desus mulai beredar. Ada yang bilang Sari kena penyakit aneh, ada juga yang mulai mengaitkan dengan perbuatan buruknya terhadap Darto. Jangan-jangan itu azab. Dia kan sering bentak-bentak suaminya. Siapa tahu Tuhan mulai kasih peringatan, kata seorang laki tua sambil menggeleng pelan. Di dalam rumah, penderitaan Sari tak berhenti. Suatu pagi, ia terbangun dan mendapati sebagian kulit di jari telunjuknya menempel di sprei. Ketika ia mencoba menariknya, kulit itu terkelupas seperti plastik basah. Ia menjerit histeris. Darto yang baru saja pulang dari sawah langsung berlari ke kamar. Astagfirullah, gumamnya pelan saat melihat tangan istrinya kini penuh luka terbuka. Dengan tenang, ia menyiapkan air rebusan daun sirih, kapas, dan kain bersih. Tangannya gemetar saat menyeka luka itu. Tapi ia menahan perasaan jijiknya demi cinta yang entah masih tersisa di hatinya. Sabar ya Sari, kita obati pelan-pelan. Sari hanya mengangguk kecil, untuk pertama kalinya tanpa membentak. Wajahnya pucat, matanya merah, dan keringat dingin membasahi pelipis. Ia menahan perih, menggigit bibir hingga hampir berdarah. Darto mulai menyadari sesuatu, rasa sakit itu bukan hanya fisik, tapi ada beban batin yang menggerogoti Sari dari dalam. Seolah tubuhnya sedang menerima hukuman atas sesuatu yang selama ini ia abaikan. Dosa, kezaliman, dan durhakanya pada orang yang paling menyayanginya. Sejak pagi itu, suasana rumah berubah. Untuk pertama kalinya, Sari benar-benar diam. Ia tak lagi membentak atau menyindir Darto. Hari-harinya kini hanya dihabiskan di tempat tidur, memandangi tangannya yang perlahan berubah bentuk, jari-jarinya menghitam, kuku-kukunya terlepas satu persatu tanpa ia sentuh, kulit di punggung tangannya membentuk luka cekung, mengerikan, mengeluarkan cairan berbau busuk. Setiap kali Darto mengganti perban, Sari hanya meringis dan menahan air mata. Tapi luka itu bukanlah satu-satunya yang menghantui Sari. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun sambil berteriak, napas memburu dan tubuh basah oleh keringat. Aku lihat tangan ini dibakar hidup-hidup, isaknya suatu malam. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang pasir yang gersang. Di sekelilingnya, terdengar suara tawa yang mengerikan, dan dari tanah muncul tangan-tangan yang menarik tubuhnya ke dalam kobaran api. Tangan kirinya terbakar duluan,
dan ia merasa sakit yang luar biasa. Ketika terbangun, perih itu masih terasa nyata di tangannya yang membusuk. Darto terdiam mendengar cerita istrinya. Ia ingin menghibur, tapi tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa duduk di samping tempat tidur, mengelus rambut Sari yang kini kusut dan berminyak. Mungkin ini teguran dari Allah, Sari, supaya kita sadar, supaya kita berubah. Ucapnya lembut. Sari tak menjawab, tapi air matanya mengalir deras untuk pertama kalinya. Ia tak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang selama ini ia tekan dengan ego dan kemarahan. Hari-hari berikutnya, keanehan mulai terjadi di rumah mereka. Bau busuk dari luka Sari tak hanya memenuhi kamar, tapi menjalar ke seluruh rumah. Bahkan tetangga yang lewat di depan rumah sering menutup hidung. Yang lebih aneh, Darto mulai melihat hal-hal yang ganjil. Saat malam tiba, ia kadang mendengar suara tawa wanita dari dapur. Padahal rumah hanya mereka berdua. Pernah juga ia melihat bayangan hitam melintas cepat di lorong rumah, disusul suara pintu kamar yang tertutup sendiri. Suatu malam, Darto dibangunkan oleh suara Sari yang merintih. Tapi saat ia masuk ke kamar, ia menemukan istrinya duduk di lantai, menatap tangannya sendiri dengan tatapan kosong. "Mas, tangan ini seperti bukan milikku lagi," bisiknya lirih. "Aku merasa seperti ada yang hidup di dalamnya. Ada yang menggeliat, ada yang bicara." Wajah Sari pucat pasi. Ia lalu menunjukkan tangannya yang kini tampak menghitam seluruhnya hingga ke siku. Di antara kulit yang terkelupas, tampak urat-urat biru berdenyut tak wajar, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Darto terdiam, dadanya sesak. Ia berusaha mendekat, tapi Sari mendadak menjerit, "Jangan sentuh aku, nanti kamu juga ikut kena." Jeritan itu membuat bulu kuduk Darto berdiri, tangannya gemetar. Ia menatap istrinya yang kini bukan hanya diliputi rasa sakit, tapi juga ketakutan yang luar biasa. Seakan ada sesuatu bukan hanya penyakit yang merasuki tubuh dan jiwanya. Sari mulai menangis terseduh. "Aku jahat, Mas. Aku terlalu jahat sama kamu. Mungkin ini balasannya. Aku takut mati." Darto memeluk istrinya perlahan, mengabaikan bau busuk dan cairan dari tangannya. "Aku masih di sini, Sari, selama kamu masih mau berubah. Allah pasti buka pintu maaf," ucapnya lirih. Keesokan harinya, berita tentang kondisi Sari mulai menyebar luas. Bu Ina, yang sempat mengintip dari jendela saat Darto membuka gorden kamar, melihat sekilas tangan Sari yang menghitam seperti arang. Dalam waktu singkat, warga kampung mulai ramai berbisik-bisik, sebagian ketakutan, sebagian lagi penasaran. "Kok bisa ya hidup tapi tangan udah kayak mayat?" tanya salah satu ibu muda di warung. "Itu pasti karena kelakuannya, sama suami sendiri aja galak kayak setan," sambung yang lain. Perlahan, orang-orang mulai menjauh dari keluarga itu. Anak-anak diminta tidak main dekat rumah mereka. Beberapa tetangga bahkan menolak menyapa Darto saat ia lewat. Sementara itu, kondisi Sari kian memburuk. Kini bukan hanya tangannya yang menghitam, tapi merambat ke pundak. Tubuhnya mulai lemah, bahkan untuk bangun saja ia harus dibantu. Rambutnya rontok parah, napasnya pendek-pendek, dan matanya semakin sayu. Yang lebih mengerikan, dari luka di tangannya mulai keluar belatung kecil bergerak perlahan di antara kulit yang robek. Darto hampir muntah saat membersihkannya, tapi ia tetap sabar, tetap bertahan. Saat itu, Sari sudah tak bisa banyak bicara. Ia hanya menangis, tapi air matanya kini bukan karena marah atau kesal, melainkan penyesalan yang dalam. "Mas, aku jahat, terlalu jahat," bisiknya pelan sambil memalingkan muka. Tak berani menatap mata Darto. Darto akhirnya memutuskan memanggil Pak Ustadz Rahman, tokoh agama kampung mereka. "Ustadz, saya nggak tahu lagi harus gimana. Istri saya sakit, tapi ini bukan sakit biasa. Saya merasa ini lebih dari itu," ucap Darto dengan suara parau saat menyambut Ustadz di teras rumah. Ustadz Rahman mengangguk pelan. "Saya sudah dengar kabar-kabarnya, Darto. Mari kita lihat. Semoga Allah memberi petunjuk." Saat memasuki kamar, Ustadz Rahman langsung disambut bau menyengat yang menusuk hidung. Ia menahan napas sejenak, lalu duduk di sisi Sari yang kini hanya bisa berbaring lemah. Ia membaca doa perlahan, lalu membasuhkan air ruqyah ke tangan Sari. Seketika itu juga,
Tubuh Sari menegang dan matanya terbuka lebar. Ia berteriak histeris, seperti merasakan terbakar dari dalam. Allahu Akbar, ucap Ustadz Rahman sambil terus membaca ayat-ayat suci. Suara Sari berubah kadang menjadi serak, kadang terdengar berat seperti bukan suara wanita. Aku benci dia. Aku benci lelaki miskin itu. Aku ingin dia menderita. Teriak suara itu sambil menatap Darto dengan penuh kebencian. Darto mundur beberapa langkah, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tapi Ustadz Rahman tetap tenang. Jangan kau ganggu dia lagi. Kalau kau makhluk yang diciptakan dari api, maka pulanglah ke tempatmu. Tubuh ini bukan tempatmu, ucap Ustadz dengan tegas. Tangan Sari yang menghitam tiba-tiba kejang, dan dari pori-porinya keluar darah hitam pekat yang menggumpal di kasur. Suasana kamar berubah dingin. Angin kencang seolah berhembus dari celah dinding, dan suara-suara samar terdengar seperti ratapan dari dunia lain. Setelah prosesi rukyah selesai, Sari terkulai lemas. Ia tak lagi berteriak, hanya menangis lirih sambil terus meminta maaf pada Darto. Aku cuma pengen dihargai, Mas. Tapi aku terlalu buta, terlalu sombong. Isaknya, Darto menggenggam tangan istrinya yang masih penuh luka. Aku sudah maafkan kamu sejak lama, Sari. Tapi sekarang, kamu harus minta ampun sama Allah. Jangan cuma takut sama sakit, tapi takutlah karena selama ini kamu abaikan kebaikan yang ada di depan mata. Sari menangis makin keras. Kali ini bukan karena rasa sakit fisik, melainkan sakit hati karena menyadari kesalahan yang telah ia tumpuk bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, Sari bersujud meski dengan tubuh lemah. Ia mencoba bersimpu di atas sajadah yang dibentangkan Darto. Mulutnya gemetar, namun ia mulai mengucap istighfar, pelan tapi tulus. Di luar rumah, angin malam tiba-tiba berhenti. Kampung itu menjadi hening sejenak seolah semesta sedang menyaksikan pertobatan yang terlambat. Tapi mungkin masih sempat. Hari-hari setelah peristiwa rukyah menjadi masa sunyi penuh perenungan bagi Sari. Tubuhnya yang lemah hanya bisa terbaring di ranjang. Sementara luka di tangan kirinya tak kunjung membaik, meski nanah dan belatung masih keluar dari sela kulit. Rasa sakitnya perlahan mulai mereda. Tapi bukan berarti penderitaan berakhir. Setiap malam, Sari masih diganggu mimpi buruk yang melihat wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, termasuk Darto, menangis di hadapannya, lalu berubah menjadi sosok-sosok hitam menakutkan yang menariknya ke dalam kegelapan. Ia bangun dengan tubuh gemetar dan napas memburu. Tapi kali ini tak lagi dengan amarah, yang ada hanya isak pelan dan doa yang terputus-putus. Pada suatu sore yang mendung, Sari memanggil Darto ke sisinya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus seperti tinggal tulang dibungkus kulit. Mata yang dulu tajam kini sayu dan penuh kesedihan. Ia menggenggam tangan suaminya dengan tangan kanan, karena tangan kirinya sudah terlalu rusak untuk digerakkan. Mas, aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup, tapi aku ingin minta satu hal, ucapnya pelan. Darto menatapnya lembut. Apa itu? Sari, tanyanya sambil mengelus kening istrinya. Aku ingin dimakamkan dengan tangan kiri dibungkus kain kafan terpisah, dan jangan sampai dibuka, bisik Sari dengan air mata mengalir. Aku malu, tangan ini bukan lagi milik manusia. Aku takut orang melihatnya dan tahu betapa kotornya hati aku dulu. Suaranya serak, tapi jujur, Darto hanya mengangguk pelan, menahan tangis yang mengganjal di dada. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Sari. Sekitar pukul 2 dini hari, tubuhnya mendadak kejang-kejang, nafasnya tercekat. Darto yang sempat tertidur langsung tersentak bangun, mendapati tubuh istrinya menggigil hebat. Ia memeluk Sari erat, membisikkan kalimat syahadat di telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ulang Darto sambil menggenggam tangan istrinya. Dengan napas terakhir yang berat, Sari akhirnya mengucap lirih, astagfirullah. Lalu tubuhnya diam, tak bergerak. Seisi rumah sunyi, bahkan suara jangkrik pun seperti ikut terdiam. Darto menunduk, meneteskan air mata, meski penuh luka. Ia tahu bahwa istrinya sudah pergi, dalam keadaan menyesal dan semoga diterima taubatnya. Proses pemakaman berlangsung sederhana, hanya segelintir tetangga yang datang. Sebagian masih takut dengan cerita-cerita yang beredar,
Darto meminta bantuan Ustadz Rahman dan beberapa pemuda kampung untuk memandikan jenazah. Saat kain kafan dibuka, para pemandi jenazah terdiam. Tangan kiri Sari benar-benar telah membusuk, warna hitam pekat, mengeluarkan cairan, bahkan kulitnya hampir tidak menempel pada tulang. Subhanallah, ucap salah satu pemandi jenazah sambil menahan mual. Mereka pun mematuhi permintaan terakhir Sari. Tangan itu dibungkus khusus dengan kain tebal, lalu dimakamkan bersama tubuhnya tanpa banyak tanya. Di liang lahat, Darto berdiri sendiri. Hujan gerimis turun perlahan. Ia menatap tanah yang menimbun tubuh istrinya dengan pandangan kosong. Tak ada air mata, hanya kesedihan yang dalam. Selamat jalan, Sari. Semoga Allah ampuni semua salahmu, gumamnya sebelum menabur bunga. Sejak hari itu, Darto hidup dalam keheningan. Ia tetap pergi ke sawah setiap pagi. Namun malamnya sering ia habiskan dengan membaca Al-Quran dan berdoa untuk mendiang istrinya. Rumah kecil itu tak lagi terdengar suara bentakan. Hanya ada ketenangan. Warga mulai kembali menyapa Darto, walau tak sedikit yang masih membicarakan kisah tragis istrinya. Namun, bagi Darto, semua sudah selesai. Ia telah memaafkan dan ia percaya, sebesar apapun dosa seseorang, jika ada penyesalan sejati di akhir hayat, pintu taubat Allah tak akan pernah tertutup. Kisah Sari menjadi pelajaran yang membekas di kampung itu bahwa durhaka pada suami bukan hanya mencoreng hubungan rumah tangga, tapi bisa mengundang murka Tuhan, baik di dunia maupun akhirat. Hargailah pasangan yang tulus mencintai kita. Kesombongan dan kedurhakaan hanya akan membawa penyesalan, yang kadang datang saat segalanya sudah terlambat. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Apa yang kita tanam hari ini, kelak akan kita tuai, entah di dunia atau di akhirat. Sari telah pergi, membawa luka, penyesalan, dan doa-doa dari seorang suami yang setia meski disakiti. Kisah ini bukan sekedar tragedi, tapi pengingat bagi kita semua. Jangan tunggu sampai azab datang menyapa, baru kita menyadari siapa yang selama ini paling kita abaikan. Selagi masih ada waktu, hargailah, cintailah, dan perbaikilah diri sebelum semuanya terlambat. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Ambil hikmah dari kisah ini, jadikan pelajaran untuk hidup kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidup. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna berikutnya. Dan ingat, Tuhan tak pernah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.